Eh, Halo semua, perkenalkan saya daripada Eka Channel, dan sebelum saya meneruskan kesaksian saya pada hari ini, terlebih dahulu saya memohon ribuan kemaafan, keampunan daripada suami yang tercinta karena memberi kesaksian ini tanpa pengetahuan dia, dan sebenarnya sebelum saya memberi kesaksian ini saya sudah bergelut dalam 4 bulan sebelum saya mengambil keputusan untuk memberi kesaksian. Tuhan mau saya melakukan sesuatu sebenarnya. Dia mau saya memberi kesaksian. Dan semuanya bermula daripada yang menguatkan iman saya sedikit demi hari, sedikit bertumbuh dan bertambah baik. Dan relationship saya dengan Tuhan juga bermula daripada detik saya menonton video kesaksian daripada YouTube Manubulu. Dan kesaksian kali ini saya memberi kesaksian ini karena sudah sampai tiba masanya. Setelah dalam 4 bulan ini saya lari. Sebenarnya saya coba lari daripada Tuhan. Selepas saya menonton video daripada Manubulu, nah itulah yang terjadi, teman-teman semua. Saya mulai, kesaksian yang saya lihat di YouTube Manubulu itu sebenarnya orang Muslim murtad kepada menjadi Kristen, dan terlalu banyak sebenarnya, dan banyak yang saya tengok dia punya kesaksian dan sungguh-sungguh luar biasa. Dan ketika saya menonton video tersebut, oh rupanya mereka berdoa seperti itu, ya boleh juga, yang tidak perlu dihafal ataupun ya berbual dengan rekan kita sendiri, ya perbualan mereka, kesaksian yang saya lihat, yang saya tonton daripada video daripada kesaksian YouTube Manubulu itu, mereka berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, macam kita berbual dengan orang lain. Oh rupanya berbual dengan Tuhan, iya boleh berdoa dengan Tuhan, boleh seperti itu teman-teman semua. Jadi selepas saya menonton video itu, saya berbual. Lepas itu teman-teman semua, saya mulai berbual dengan Tuhan. Selepas menonton kesaksian itu, Tuhan, saya mulai argue dengan Tuhan masa itu sebenarnya. Dia macam ini perbualan saya dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini tidak adil ya. Saya ini Kristen yang memang dari dahulu Kristen, sudah lama lah, maksud saya seperti itu. Tetapi kenapa mereka yang Muslim Tuhan pilih dan mereka mendapat mukjizat yang sangat-sangat luar biasa tanpa kita duga. Nah, kesaksian mereka sungguh-sungguh luar biasa teman-teman semua. Jadi itulah perbualan saya, first berbual Tuhan seperti itu teman-teman semua. Tuhan pilih kasih. Saya ini Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami apa yang mereka alami, ya mengalami macam jawaban dari Tuhan, kesaksian mukjizat yang sungguh-sungguh luar biasa. Seperti itu kata-kata saya berbicara dengan Tuhan seperti itu teman-teman semua.
Tetapi dalam sepantas kilas Tuhan menjawab perbualan saya itu, pertanyaan saya itu dengan apa? Tuhan menjawab saya, teman-teman semua, dengan cara bukan kita dengar suara Dia, tetapi daripada pikiran saya, macam itu, terus timbul, terus teringat, terus terpapar di pikiran saya. Itulah Tuhan cara menjawab pada saya pada masa itu, teman-teman semua. Dalam pikiran saya, Dia sebut nama saya seperti Monica. Saya tidak pilih kasih. Sebenarnya, terus itu yang terlintas di pikiran saya, teman-teman semua. Sebenarnya saya tidak pilih kasih. Kalau kamu pikir ingat berpuluhan tahun yang lepas, belasan tahun yang lepas, kalau flashback kembali di masa-masa yang lalu, saya sudah bagi kamu mukjizat. Tetapi kamu tidak gunakannya, kamu tidak sebarkan kebaikan yang saya berikan kepada kamu. Itu yang terlintas di pikiran saya pada saat itu, teman-teman semua. Dan pada saat itu juga satu persatu kebaikan Tuhan muncul di kepala saya, yang saya sudah lama betul-betul lupakan, betul-betul saya sudah lupa, teman-teman semua. Satu persatu Tuhan ingatkan. Pada masa detik saya tanya persoalan saya terhadap Tuhan, Tuhan pilih kasih dengan saya. Kenapa? Orang Muslim, Tuhan bagi mukjizat yang sangat-sangat luar biasa, tetapi kenapa saya tidak? Saya tidak mengalami itu semua. Nah, tetapi dalam sepantas kilas, dengan sepantas kilas saja Tuhan telah menjawab, dan satu persatu kebaikan Tuhan di dalam hidup saya sebenarnya yang saya sudah lupakan, yang saya betul-betul sudah blank di kepala saya, sudah tidak ada, saya betul-betul saya sudah lupakan. Satu persatu muncul di pikiran saya. Pernah ini, kamu pernah seperti ini, itu. Dan saya mulai menitiskan air mata. Betul ya Tuhan? Nah, itu jawaban saya kepada Tuhan pada masa itu. Ampuni saya Tuhan, betul juga ya. Pada masa yang lampau saya punya mengalami seperti ini, tapi saya kuburkan. Saya telah kuburkan dengan kesakitan segalanya di masa lampau saya. Sebab ya itulah yang terjadi. Itulah yang memusingkan kepala saya dalam 4 bulan ini. Sebenarnya saya tidak mau membuat kesaksian ini, tetapi Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan memberi ujian yang sangat-sangat berat, teman-teman semua. Dan setelah 4 bulan ini, oke Tuhan, saya akan membuat kesaksian. Tetapi saya sudah berjanji seperti itu, teman-teman. Tapi saya delay lagi. Delay lagi. Nah, nanti saya akan lakukan setelah anak-anak saya semua jadi baik, sebab parangan mereka saya sendiri saya pening kepala, tapi tetap juga belum. Jadi saya rasa Tuhan punya rencana sesuatu. Ya, itulah teman-teman. Dari situlah detik menonton kesaksian YouTube Manubuluh yang menguatkan saya, menguatkan iman saya, percaya kepada Tuhan. Dan setiap apa yang terjadi dalam hidup saya ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Dia tetap akan membantu kita. Percaya 100%, teman-teman, baru power kuasa Tuhan membantu kita. Dalam secara spontan saja Dia akan membantu. Tetapi kita jangan pula salahkan saya. Saya secara Eka Channel bilang dalam secara spontan saja Tuhan akan menjawab apa yang saya minta. Nah, itu silap, teman-teman semua. Itu yang terjadi kepada saya. Sebab saya sudah mengalami banyak 20 tahun yang lepas sebenarnya kejadian ini berlaku. Tetapi Tuhan
munculkan kembali peristiwa sedih-sedih itu di satu persatu di kepala saya sebenarnya. Ya, dan selanjutnya saya akan start bermulanya kesaksian hidup saya di masa lampau, teman-teman semua. Teman-teman semua, pada umur saya 18 tahun sebenarnya, mau sampai 18 tahun sebenarnya saya sudah terbang ke Johor Bahru sini untuk mencari pekerjaan. Ya, maklumlah dulu di Sabah tiada pekerjaan, kilang-kilang, dan hanya untuk kebanyakan pekerjaan di Sabah masa itu terlalu terbatas, sangat sedikit. Jadi kita pun mau enjoy di tempat negeri orang lain kan. Jadi saya terbang di Johor ini sekali lagi untuk mencari pekerjaan. Dan pekerjaan kita masa itu teman-teman semua adalah operator pengeluaran wanita. Nah, permulaan pekerjaan kami di Johor Bahru ini sebenarnya di kilang itu di Keluang Johor, dan agen kami pada masa itu ialah orang Sabah juga, teman-teman semua. Dan tetapi yang malangnya, malang tidak berbau. Agen ini walaupun orang Sabah, tapi kami ditipu dengan dia. Dia menjanjikan seperti ini, teman-teman. Agen ini bilang sesampainya di Johor sana, company ini akan memberi kamu pocket money sebanyak 200. Jadi ramai di antara kawan-kawan saya yang join masa itu hanya membawa 50 ringgit ataupun 100 duit pocket ketika itu, teman-teman. Dan setibanya di Johor, duit pocket itu tiada. Company bilang itu memang tiada. Itu memang kita tiada dalam kita punya kontrak seperti itu. Jadi, kita tahulah yang kita kena kantoi dengan agen Sabah sendiri ini. Oke. Kita lanjut lagi. Saya mengenali suami saya sekarang ini sebenarnya bermula daripada company inilah yang kita join di Keluang ini. Nama company ini adalah Peak Time, dan memang sekarang tak boleh jumpa lah, dia close down, Peak Time. Dan saya mengenali dia dari sini. Nah, memang sudah dikatakan jodoh berpandang mata turun ke hati. Itulah yang terjadi kepada saya dengan suami sekarang ini yang dulu boyfriendnya. Dan itulah terjalinlah perhubungan kami, jadi boyfriend dan girlfriend masa itu, teman-teman semua. Dan singkat kata, teman-teman semua, 1 tahun kemudian, 1 tahun atau ya lebih kurang setahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya mulai berpindah ke Johor Bahru untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, semua yang kawan-kawan saya yang dari Sabahan tuh kerja di satu kilang tuh,
semua sudah berpecah. Sebab kilang sana pun tasyuk kerja sudah banyak, Bangladesh, macam-macam. Lepas itu kita berpecah lah semua, dan sehingga sekarang lost contact semuanya. Semoga mereka semuanya dalam keadaan baik saja. Dan pendek cerita, selepas saya mendapat pekerjaan di Johor Bahru, di tempatnya di Pasir Gudang teman-teman semua, dan company itu nama dia Mewah Oil Industry, dan dia adalah pemprosesan kilang pemprosesan minyak sawit. Bayangkanlah masa itu teman-teman semua nih, kalau pagi-pagi cuci rambut, pergi wangi-wangi dari rumah pergi ke office sana, balik dengan bau minyak kelapa sawit kepala rambut nih. Mesti setiap hari mesti cuci rambut teman-teman semua. Dan masa itu pekerjaan saya di Mewah Oil ialah sebagai kerani account. Nah, detik disinilah suami pun kejar, dia pun mencari kerja di Johor Bahru, kerja kilang di area Johor Bahru, di Pasir Gudang juga, tapi dia kerja di bahagian kilang lain. Nah, sebab masa itu kilang Mozet. Dan masa itu memang gaji hanya sedikit sangat teman-teman semua. Basic hanya 600 satu bulan. Tapi dulu kalau kita beli 50 ringgit barang dalam satu troli itu kita udah nampak. Sekarang 500 dalam troli itu belum tentu. Barang sekarang sudah naik mahal dan kita punya duit sangat kecil. Dan ceritanya saya memang di mata kawan-kawan, di mata keluarga saya, di mata ibu bapak saya nih sepertinya nampak anak yang sangat baik di hadapan mereka. Tetapi sebenarnya teman-teman saya ini adalah orang yang sungguh-sungguh berdosa sekali. Berdosa besar dengan Tuhan. Dan dosa saya itu sangat-sangat besar sekali. Ketika masa muda, nah, saya walaupun kami tinggal berasingan, saya di rumah sewa lain, dia di rumah sewa lain, tetapi di ujung minggu kami akan bertemu, seperti itu teman-teman semua. Dan tidak dinafikan kami sudah melakukan perkara yang terlarang. Sebelum menikah sudah melakukan perkara yang terlarang, dan itu memang tidak diizinkan oleh agama kita sendiri, tetapi itulah yang terjadi kepada saya. Saya pada masa itu juga memang tidak sembahyang, boleh dikira kadang-kadang dalam satu bulan tuh sekali pergi sembahyang, kadang-kadang dalam 1 tahun tuh 2-3 kali pergi sembahyang di gereja. Nah, itulah saya dulu teman-teman semua. Dan masa berjalan sudah itulah yang masa berjalan dengan pantas sekali. Pejam celik. Nah, saya karena perhubungan kami yang terlalu intim, nah, saya mengandungkan bayi pertama, teman-teman semua. Tetapi apa yang saya buat, apa yang saya lakukan pada masa itu, teman-teman semua, karena malu dengan teman-teman yang lain, belum berkawin sudah ada mempunyai kandungan. Saya dengan suami pun pada masa itu dia pun tidak tahu, dia pun bukan jenis yang kita kalau sudah ada job kita register atau kawin atau apa. Dia juga tidak tahu apa yang perlu mau dibuat.
Nah, jadi kami mengambil keputusan untuk menggugurkan bayi pertama kami, teman-teman semua. Dan itu adalah dosa yang sangat-sangat besar sekali. Sungguh-sungguh berdosa sekali, teman-teman semua. Dan dengan alasan menggugurkan bayi itu, saya tidak mau terbeban dengan kerja, sebab pada masa itu baru setahun saja bekerja di tempat kerja yang baru itu. Dan masa berlalu ya teman-teman semua, saya tahun demi tahun saya dinaikkan pangkat. Jadi daripada kelak general biasa pergi jadi supervisor account, teman-teman semua. Tetapi walaupun pada masa itu dalam basic 1000 tuh sudah, pada kami pada masa itu sudah cukup besar, teman-teman semua. Basic 1000, lepas itu overtime banyaklah, boleh hampir mau cecah 16, 18 seperti itu kalau ada overtime, guys, pendapatan. Tapi itulah, kita mau bayar rumah sewa lagi, makan rumah sendiri lagi. Nah, memang remaja banyak peluang guna ini, beli itu, beli ini, beli baju mahal-mahal, kasut mahal-mahal. Dah tak tahu semua sekarang tuh semua sudah buang kan, cepat rosak. Dan masa berlalu, teman-teman semua. Nah, pada satu saat suami datang, boyfriend itu datang di rumah sewa saya, dan saya nampak perubahan dia. Saya nampak perubahan dia yang datang di rumah tuh, yang selalu biasa berbual dengan kita. Tapi kali itu dia datang, saya perasan berapa banyak kali sudah datang, berbual sekejap. Tapi lepas itu dia pergi di rumah sewa tuh tidur dengan lepas tidur tuh oke, dah sampai masa dia balik seperti itu. Saya sudah rasa tidak sedap hati. Nah, saya sudah syak sesuatu. Jadi saya coba ada pada di hujung minggu itu, hari biasanya pada masa itu kami cuti hari Ahad, sebab hari Sabtu memang kita half day. Jadi pada hujung minggu itu ada satu kali, hujung minggu itu boyfriend tuh datang di rumah, dia cakap, oh hari ini datang sekejap saja, ada hal mau buat cuti, ada hal mau buat itu penting, pergi dengan kawan-kawan. Lepas itu saya sudah shock. Nah, saya menyusul dia pergi di rumah sewa dia, dan saya nampak kereta dia ada di rumah. Perkara ini sebenarnya saya sudah lupakan 20 tahun lebih, teman-teman semua. Tapi kuasa Tuhan, bila dia ingatkan kita kembali, satu persatu dia ingatkan kita. Sepertinya baru semalam berlaku. Bila saya sampai di rumah sewa dia, nah teman-teman semua, saya memanggil, lama juga saya memanggil, lama dia keluar. Nah, dan saya terus tanya, ada perempuan di dalam? Dia cakap tidak ada. Tetapi bila saya mau cuma masuk dalam rumah itu, dia tidak benarkan. Nah, saya sudah memang 100% sudah shock, memang confirm ada. Lepas itu saya balik, tak lama dia menyusuli saya. Lepas itu dia bawa saya pergi tengok di rumah dia.
yang tiada perempuan. Tapi dia lupa teman-teman semua. Di dalam baldi itu ada baju perempuan itu. Kalau Tuhan mau menunjukkan sesuatu tuh, pasti kali ini mungkin satu kali mungkin ya boleh tertutup. Tapi cita rasa perempuan, wanita, naluri kita kalau kita sudah dikhianati, kita akan merasakannya. Dan itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman semua. Kesakitan ini sebenarnya saya sudah lupakan. Prinsip saya ketika saya mau melupakan segala-galanya kesakitan yang pernah saya lalui, teman-teman semua. Saya bilang, oke, Tuhan, saya mau lupakan segala kepahitan yang lepas, saya move on. Itu prinsip saya ketika itu. Tetapi masa itu saya belum lagi cari Tuhan. Kalau ada masalah sedikit, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa susah sangat macam itu? Nah, tetapi bila kehidupan saya bertambah baik, sudah masalah itu selesai, saya mula tidak berdoa lagi hanya dalam kesusahan saya mencari Tuhan. Nah, itulah saya dahulu, teman-teman semua. Dan nah, itulah yang terjadi. Bila saya nampak perkara itu, ada baju perempuan itu di dalam bilik air itu kan, menangislah saya di sana. Menangis. Kenapalah hidup saya seperti ini? Kenapa dia tega melakukan seperti ini kepada saya? Setelah saya memberikan 100% cinta itu kepada dia, kenapa dia tega melakukan ini kepada saya? Nah, sedang detik itu, teman-teman semua, saya mulai kerja saya. Nah, inilah cabaran, inilah dugaan yang Tuhan bagi saya setelah melakukan banyak dosa. Kamu seperti ini, saya bagikan kamu rasa kesakitan ini. Nah, sejak dari hari itu, teman-teman semua, saya tidak punya mood untuk kerja lagi. Kerja yang dulu saya kejar-kejar, yang mau jadi supervisor account. Memang kalau dulu saya kerja, teman-teman semua, memang 100%. Kalau saya jenis orang yang kalau saya kerja, saya serius dengan kerja itu, sungguh-sungguh lakukan dengan baik. Itulah sebab eksekutif, kita punya manajer naikkan saya sebagai account supervisor, bukan mau meninggikan diri, bukan, tetapi itu mungkin adalah satu kelebihan pada masa itu. Kita berusaha, kita buat betul-betul, kita punya atasan lihat kita punya kerja yang baik. Sebab satu-satunya saya ingat ketika itu, teman-teman semua, yang kenapa dia naikkan saya jadi supervisor, pelajar university, keluaran dari university, dia suruh pegang account tuh, mengira masa itu belum canggih lagi WhatsApp apa semua, bank in kan tuh. Dulu kadang-kadang main call macam itu, free send statement melalui printer tuh. Jadi ada satu kali itu kita saya punya atasan adalah manajer kan, dia suruh saya checking kerja yang si dari keluaran university ini. Saya tidak mau sebutkan nama dia sebab lama, saya pun sudah lupa agaknya nama dia, sudah terlalu lama. Dia suruh saya cek bank in hari ini punya duit masuk dan charges dia keluar dan masuk duit. Coba kita bagian account kan. Di akhir dalam pukul 5 lebih itu dia sudah semua sudah settle dengan bank, sudah mau tutup. Saya kena cek semua kerja, setiap satu-satu charges, bill, apa-apa semua. Teli ke tidak teli.
Nah, saya mendapati charges daripada Bank Singapura tuh dia charge 2 kali. Nah, lepas itu saya mention kepada kita punya manajer, dia cek betul dia kena charge 2 kali. Lepas itu, nah itulah sebab dia kasih naik pangkat tuh, gaji pun naik contoh. Dalam 1 tahun 2 tahun sejak basic 600 pergi basic 1.000, sebab 1 tahun kita naik itu kadang-kadang 150, 200, 250, dia tengok kita punya manajer bagi. Nah, begitu kenaikan gaji di sana teman-teman semua. Dan lepas bab ini, yang selama ini saya kejar, mau gaji besar, mau kerja baik, sudah ada pangkat, saya tinggalkan begitu saja teman-teman semua. Karena kesakitan yang saya alami pada masa itu, saya tiada mood untuk kerja pada masa itu. Hanya orang yang pernah mengalami kesakitan yang tahu saya rasa pada masa itu. Sakit sekali. Nah, orang yang kita sayang, orang yang kita percayai, rupanya mengkhianati kita di belakang kita. Dan pada masa itu teman-teman, saya sudah betul-betul macam ya tidak karuan lah seperti itu, mau macam pikiran mau gila seperti itu. Lepas itu saya ambil keputusan berhenti. Saya bertinggalkan kerja, saya tinggalkan pangkat yang sudah ada. Walaupun manajer saya cakap bilang, kamu balik, saya bagi kamu cuti, balik di kampung, kamu rehat dulu, nanti balik lagi. Tapi saya terus sampai keputusan, saya tidak akan balik lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya di kampung. Lepas itu teman-teman semua, saya balik ke kampung. Nah, packing barang-barang apa semua, rumah sewa dah di return, dia punya deposit apa semua. Lepas itu baliklah, terbanglah saya di kampung dengan kurus keringnya saya. Masa itu balik kampung ringan sekali tuan-tuan dan puan-puan semua, teman-teman semua. Dan memang kalau di kampung masa itu kan, pada masa itu mana ada WhatsApp lagi, telepon pun tidak canggih, di sana pun tiada line, dia pun tidak boleh kontak saya. Nah, ketika itu dia hanya beberapa kali itu dia tulis surat, nah meminta ampun, maaf, dia bilang kembalilah, saya tidak akan mengulangi kesilapan ini, dia bilang. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu teman-teman semua. Dan masa berlalu di kampung, saya sudah damai di sana, tenang di sana. Sebab saya bila balik di kampung, saya betul-betul coba melupakan, walaupun tidak dapat dilupakan, tapi karena suasana di kampung meriah, dengan ibu bapak, dengan adik beradik di sana, dengan suasana orang kampung ya, yang selalu ada Aramaiti dulu. Jadi saya damai di kampung. Saya coba melupakan segala kepahitan, kesakitan di dalam hati ini. Nah, bila saya kalau tidak silap saya itu 3 kali dia mengirimkan surat, isi dia lebih kurang sama saja yang dia cakap, I love you lah, saya sayang kamu lah, baliklah, nanti kita kawin lah, macam gitu. Nah, saya akan janji saya tidak akan mengulanginya lagi, dia cakap macam itu. Jadi masa berlalu teman-teman semua, hati saya
sudah macam sedikit pulih. Saya menjawab di dalam hati seperti ini, oke lah, beri dia lagi kesempatan, peluang kali kedua. Dan selepas 6 bulan di kampung itu, saya terbang lagi di sini, tapi kali itu masa itu saya pergi di Seremban, Negeri Sembilan, dan saya cari kerja di sana sebab di sana ada rumah sewa sepupu saya juga, kami tinggal di sana lah dengan kongsi satu bilik ramai-ramai. Dan saya pun mencari pekerjaan di sana, dapat juga, sama juga bermula dari awal. Sama juga bermula dari awal, basic hanya berapa ratus saja. Nah, lebih kurang 700 lebih. Satu basic di sana saya dapat. Dan lebih baik daripada tiada. Jadi saya cobalah masa itu kerja di sana, kilang dia buat roofing atap. Roofing di Seremban sana. Saya tidak tahan lama di sana, hanya beberapa bulan saja. Masa itu boyfriend saya yang suami sekarang ini, dia setiap hujung minggu dia akan pergi di mana? Pergi mencari saya di Seremban. Nah, dengan jauh tuh dia tidak memikirkan kepenatan dia jauh, dia mau juga pergi berjumpa dengan saya di sana. Nah, dan beberapa bulan itu begitulah, setiap minggu dia pergi jumpa di sana. Dan masa berlalu, saya kembali ke Johor dan bersama dengan dia lagi, yang memberi kesempatan kepada dia. Dan kali ini betul-betul serius. Dan nah, itulah yang berada di hati saya, bagi kesempatan, tapi dengan syarat you tidak akan menghubungi atau berhubungan dengan perempuan itu lagi. Lepas itu dia cakap dia sudah balik di kampung, teman-teman semua. Dan dalam pengetahuan saya, perempuan itu juga telah menggugurkan kandungannya. Saya menceritakan ini semua bukan untuk mengaibkan suami sendiri, mengaibkan diri sendiri, tetapi inilah yang terjadi. Inilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa muda. Dan Tuhan mau saya ceritakan ini semua, walaupun saya cakap dengan Tuhan, saya tidak mau ceritakan masa-masa lalu ini, yang lepaslah. Saya cakap dengan Tuhan seperti ini, teman-teman. Tapi apa yang Tuhan bagi ketika saya bercakap dengan Tuhan, saya tidak mahu memberi kesaksian kisah yang lampau 20 tahun yang lepas ini. Semasa saya memulakan kesaksian ini, cerita sebenarnya seperti ini, teman-teman semua. Sebelum saya menceritakan balik perkara ini, kesaksian ini, saya menulis balik apa yang pernah terjadi. Sebab 20 tahun yang lampau, teman-teman semua, saya sudah lama lupakan. Saya tidak satu benda pun saya tidak ingat di pikiran lagi. Memang saya tidak simpan. Memang anak yang ketiga, memang sudah saya lupakan perkara-perkara yang sedih di dalam hidup saya. Sebab saya punya prinsip masa itu, kalau saya tidak bahagia, saya tidak akan ingatkan peristiwa yang lampau terus ke hadapan. Jadi masa berlalu, kenangan pahit yang begitu juga, kenangan pahit itu berlalu seperti itu, dan saya menemukan kebahagiaan dengan suami selepas itu. Tetapi ketika saya bercakap dengan Tuhan seperti ini, teman-teman, saya bilang, Tuhan,
saya tidak akan mau memberitahu kisah-kisah yang sangat-sangat pahit, kisah-kisah buruk dalam keluarga saya yang pernah saya alami, pernah kami lakukan masa-masa yang lampau. Tetapi pada saat saya mau menulis, saya cakap dengan Tuhan, saya hanya memberi kesaksian yang baru saja Tuhan yang berlaku pada 2021 ini. Tetapi pada saat saya selepas saja mengutarakan kata-kata itu kepada Tuhan, teman-teman semua, apa yang saya hadapi pada masa itu. Suami saya pun saya tidak bagi tahu perkara ini. Saya mula menulis. Sekarang sudah hujung bulan sebenarnya, saudara, teman-teman semua. Saya sudah delay benda ini. 6 hari bulan 8 ini saya menulis kesaksian ini sebenarnya. Masa itu pukul 11 lebih, teman-teman semua. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menulis yang lama lampau punya. Saya hanya akan menulis kesaksian yang baru. Tetapi ketika saya mula menulis, memegang pen ini, teman-teman semua, apa yang Tuhan bagi saya pada saat itu? Tiba-tiba saya rasa sesak napas. Dia bagi saya kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Dia cakap, kamu tidak mau mengikuti kata-kata saya bagi kamu kesakitan yang luar biasa. Dan pada saat itu, teman-teman, saya sakit dada yang sangat-sangat luar biasa. Yang seperti nyawa mau tercabut, seperti itu. Saya cakap, apa ini, ada apa Tuhan? Saya bilang, sakit sangat. Hanya saya tidak tahu macam specialist, saya tidak tahu mau mengatakan kesakitan itu, tapi memang sakit sangat sehingga saya tidak boleh bernafas, saya tidak boleh tahan, sangat sakit sekali dada ketika itu. Lepas itu saya mengalah. Saya cakap macam ini dengan Tuhan. Di dalam hati. Anak-anak itu semua di tepi-tepi saya ketika itu. Ya Tuhan, baiklah. Saya akan ikut kata-kata kamu. Saya akan memberi kesaksian. Dari dahulu sehingga hari ini. Saya cakap seperti itu, teman-teman semua. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya mengeluarkan kata-kata itu, sesak napas itu hilang. Begitu sama sekali, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia sangat hidup. Dia hidup. Kalau kita percaya, Dia membantu kita. Dia akan membantu kita. Dia akan 100% membantu kita. Dan inilah yang terjadi saya ketika saya menulis kesaksian ini. Tuhan memberi kesakitan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya mau kamu menulis daripada A to Z. Tuhan berbicara seperti ini. Baiklah Tuhan, saya akan ikut apa yang kamu cakap, apa yang kamu mau. Hilangkan kesakitan ini. Nah, Tuhan dalam masa sepantas kilas saja kesakitan itu hilang. Ya Tuhan, saya bilang. Tetapi dalam 6 hari bulan itu sepatutnya saya sudah harus mengeluarkan kesaksian ini, teman-teman semua. Tapi saya delay lagi sehingga hari ini. Dan apa yang terjadi, teman-teman semua? Saya sungguh-sungguh takut dengan Tuhan. Beberapa hari yang lepas, kebun saya dilanda puting beliung pula. Dan yang saya herannya, setibanya sampai di sana, ada apa ini Tuhan? Itu saja perkataan saya. Saya tahu Tuhan mau menguji saya. Tuhan mungkin mau sesuatu saya lakukan. Tapi saya belum melakukan lagi. Jadi saya tidak akan mau melakukan kesilapan kedua kali lagi. Sebab selalu delay kesaksian ini.
Jadi tapi teman-teman semua, walaupun dia bagi saya dugaan cabaran yang begitu hebat sekali, tetapi kebaikan Tuhan itu ada. Ketika saya memerlukan pertolongan, saya cakap ketika saya memerlukan pertolongan, ketika saya dalam kesusahan menjual pisang atau mencari customer pembeli pisang, Tuhan memberi jalan. Dalam sepantas kilat saja Dia bagi jawaban, Dia membantu perjalanan hidup saya. Ketika saya mencari sesuatu di dalam rumah ini, saya sudah cari di pelosok di tempat rumah ini. Bila saya sudah tidak menjumpainya, baru saya cakap dengan Tuhan, tolong saya, di manakah barang itu? Barang itu sangat-sangat penting. Nah, di dalam pikiran saya di atas. Itu Tuhan tunjukkan dalam spontan saya, Tuhan membantu semua. Dan itulah bila kalau kita sudah ada relationship dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cuma Tuhan mau kita bersaksi kebaikan yang diberikan kepada kita. Oke, kita lanjut lagi tentang kehidupan saya dengan suami. Selepas saya kembali ke Johor Bahru nih, saya mencoba mencari pekerjaan, tetapi gagal. Saya sudah mencari merata ketika itu, tapi tiada seorang pun yang mau mengambil saya bekerja. Dan masa berlalu, saya mengandung lagi, teman-teman. Dan selepas kita tahu saya mengandung lagi, teman-teman semua, pasti kita mengambil keputusan untuk register kawin kita, terdaftar, register di MCA, ya teman-teman semua. Nah, selepas itu jadilah bergelaran sebagai istri yang sah. Jadi saya ketika mengandung itu, bayi masa itu, teman-teman semua, saya tidak mau terpuruk sangat di rumah. Saya masih ingin mau mencari pekerjaan. Saya tidak mau terpuruk di rumah sebenarnya, teman-teman semua. Jadi saya masa itu selepas saya mendapati sudah pregnant lagi, saya pindah di rumah mak mentua. Lepas itu coba cari kerja di Keluang pula. Dan nasib berpihak di sebelah saya, masa itu dapat juga pekerjaan kerani, tetapi tidak bertahan lama, 2 bulan saja, teman-teman semua. Sebab kandungan masa itu tidak stabil, dia asik mengeluarkan pendarahan, sebab di tempat kerja itu turun naik dia punya tinggi, naik tuh pergi di office, dia punya tangga tinggi, jadi asik selalu turun naik sebab mau melihat pekerja di bawah sana. Ada kerja-kerja yang harus dilaksanakan turun naik. Jadi itu yang menyebabkan asik turun naik yang menyebabkan kandungan tidak stabil dan selalu keluar darah. Lepas itu nasihat dokter, coba berehat, jangan kerja dulu. Jadi saya kalau berehat baru kerja saja memang tidak dibenarkan, teman-teman semua. Jadi saya ambil keputusan resign sajalah. Resign, lepas itu jadilah sepenuh suri rumah
membantu memasak pada bapak mentua di rumah. Nah, dan ketika mengandung nih masa nih teman-teman semua, selalu malam tidak boleh tidur siang malam bangun. Nah, itu yang terjadi. Dan masa berlalu, hidup saya dengan suami bahagia masa itu. Lepas itu saya mengandung lagi anak kedua, dan pada masa itu saya merasa kelainan dengan suami. Saya merasa kelainan dengan suami, dimana bila dia mau angkat telepon, masa itu suami saya sudah bekerja di Singapura, teman-teman semua, dan hanya seminggu sekali saja dia balik di rumah, dan saya merasakan sesuatu yang tidak kena dengan suami. Nah, Tuhan itu selalu menunjukkan cita rasa firasat kita. Nah, dengan tingkah laku dia, dengan bila dia setiap kali ada orang telepon berdering, dia akan cepat-cepat mengambil telepon dan dia pergi luar. Dia tidak mau dengar dia punya perbualan. Nah, saya sudah sangka di sana, teman-teman semua. Lepas itu pada satu saat dia pergi mandi, kebetulan dia tidak bawa telepon. Nah, saya pergi tengok telepon dia. Masa itu dia tidak diletak password apa semua, saya nampak. Dan jatuh lagi, teman-teman semua. Hancur hati, berkecamuk lagi kali kedua. Terus terbaca message daripada si perempuan lain. Nah, apalah, miss you lah, apalah, macam itu. So, saya terus marah, menangis, marah dengan suami. Kenapa you melakukan seperti ini lagi? Kenapa you buat saya seperti ini lagi? Nah, ketika itu teman-teman semua, sakit itu datang lagi. Nah, kesakitan yang saya rasa seperti saya mau mati sajalah, seperti itu. Nanti ada satu orang pun keluarga saya yang tahu seperti yang masa ini. Semua setiap masalah yang saya lalui selalu pendamkan, saya tanggung sendiri. Nah, suami boyfriend ini cari sendiri semuanya, masalah kena tanggung sendiri. Itulah prinsip saya. Saya tidak mau keluarga saya akan tahu ataupun susah memikirkan masalah saya. Jadi semuanya saya tanggung sendiri, teman-teman semua. Dan pada saat itu saya sedikit orang pun tidak tahu macam mana, crazy juga lah. Saya marah sekali. Saya lagi sebulan, saya rasa sebulan atau 2 bulan, lagi sebulan tak silap saya akan melahirkan baby. Dan saya menumbuk-numbuk perut saya cakap saya mau mati, seperti itu. Lepas itu suami nampak saya seperti itu, dia tegah saya, dia marah-marah lagi. Saya pun tersedar, ya betul juga, kenapa mau sakitkan si baby yang tidak bersalah di dalam perut ini. Mulalah saya tidak sedap hati lagi, tergoncang lagi rumah tangga saya, teman-teman semua. Tuhan bagi saya cabaran yang kali kedua lagi, teman-teman semua. Dan kali ini apa yang saya lakukan demi anak-anak, saat dia tidur ataupun dia meninggalkan teleponnya di meja, saya mengambilnya lagi dan melihat message mereka, perbualan mereka. Banyak yang saya tidak paham, ada yang dalam English itu saya paham. Nah, itu memang terang-terangan sekali. Tetapi ada yang dalam bahasa Cina macam mana nak kenal, macam mana nak paham. Tapi itulah kuasa Tuhan
Dia sentiasa memberi kita, buka mata kita, kelakuan seperti ini. Suami sudah menjadi ini. Nah, tapi walaupun dalam keadaan seperti itu teman-teman, saya tetap tidak mencari Tuhan. Saya tetap menjalankan kehidupan saya seperti biasa. Saya hanya cakap, ya Tuhan, ini ada apa? Tapi saya tidak pernah yang macam sembahyang lagi memohon keampunan daripada Tuhan. Tidak. Saya tidak seperti itu. Saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika itu, teman-teman semua. Jadi apa yang saya lakukan pada masa itu, naluri sebagai istri, naluri sebagai ibu pada anak-anak, kesian anak-anak nanti kalau kita bercerai ke apa, saya hantar message kepada perempuan itu menggunakan telepon suami. Mungkin kata-katanya siapa ini? Seperti ini teman-teman. Apa perasaan kamu sekiranya kamu berada di tempat saya sebagai wanita? Apa perasaan kamu? Itu saja kata-kata yang saya sampaikan kepada orang itu. Lepas itu saya delete supaya suami tidak tahu. Lepas itu masa berlalu, saya merasakan hubungan mereka itu sudah terputus di sana pun. Perempuan itu mungkin berpikir dia tidak mau merusakkan rumah tangga orang lain. Sebab itu yang saya cakap, apa yang kamu rasa kalau saya yang merusakkan rumah tangga kamu? Seperti itu, kamu wanita, apa perasaan kamu? Itulah kata-kata saya sampaikan kepada perempuan itu. Lepas itu masa berlalu, saya rasa saya suami sudah tidak berhubungan dengan perempuan itu. Lepas itu masa berlalu dengan pantas sekali. Saya coba, anak yang kedua sudah membesar, sudah berapa tahun, masa itu anak saya yang nomor 1 sudah mau menjejaki tadikah sebenarnya. Jadi suami planning memang menghantar dia di sekolah Cina tadika. Tetapi dengan saya yang tidak paham bahasa Cina ini, macam mana nanti mengajar anak-anak ini, ada yang bahasa-bahasa yang tidak paham, macam mana mau ajar. Lepas itu kita planning, saya turun ke JB dengan suami pun nanti ulang alik pergi kerja di Singapura. Lepas itu kita menyewa di rumah sewa di Johor Bahru. Lepas itu kita pun pindahlah di Johor Bahru. Ketika itu, masa itu teman-teman, saya sudah berjinak-jinak dengan perniagaan MLM. Ketika itu ya, yaitu nama dia Elkan. Nah sekarang masih ada lagi, tapi sudah seperti macam senyap sedikit. Lepas itu melihat kesaksian-kesaksian mereka yang telah berjaya, berkobar-kobar hati ini mencoba pernikahan ini. Nah dengan karena tidak ada terbatasan untuk melakukan pernikahan ini, dan masa itu ya kita planning untuk mengambil kita ambil orang gaji. Lepas itu saya dengan suami bersetuju lah, dalam 1 bulan 500 seperti itu. Lepas itu saya bila orang gaji ini sudah ada, saya mulai kerja sebagai kindergarten teacher, guru tadika ya, di Qdis, masih ada lagi sekarang di Qdis. Lepas itu masa berlalu, saya tidak sangka kebahagiaan saya dengan suami juga hanya seketika saja. Sebab selama ini ketika saya hidup bahagia dengan anak-anak, dengan suami, tonton, teman-teman semua
tidak pernah rasa bersyukur, tidak pernah mau datang kepada Tuhan, tidak pernah mau memuji kemuliaan Tuhan, tidak pernah mau pergi ke gereja dengan sungguh-sungguh, tidak pernah mau datang dengan Tuhan sungguh-sungguh, tidak mau tahu itu semua. Nah, yang saya hanya tahu masa itu hanyalah oke, kita jalankan kehidupan seperti biasa, seperti itu. Dan banyak dugaan-dugaan yang saya lalui ketika itu. Kadang-kadang ada yang pahit tuh telan sendiri, tidak berani pun mau bagi tahu suami. Kalau bila dibagi tahu, dia masa itu sangat garang sekali, teman-teman semua. Lepas itu masa berlalu dengan kesibukan saya sebagai cikgu, dengan membuat perniagaan Elken ini, MLM ini. Jadi saya sibuk mencari customer, ya dengan harapan untuk supaya hidup kita akan bertambah baik dengan adanya sampingan pekerjaan, pendapatan ini. Tapi saya tidak sangka Tuhan memberi saya satu cobaan yang sungguh-sungguh luar biasa lagi, teman-teman semua. Dan kali ketiga, teman-teman semua. Dan kali ini adalah sakit mata memandang, sakit lagi yang merasakannya, mengalaminya. Dan yang merasa kesakitan ini hanya mereka betul-betul merasakannya saja. Dan kali ini saya terpukul dengan dia, dengan pembantu rumah saya pula. Hati ini hancur berkecai sekali lagi, teman-teman semua. Mungkin dia sudah lupa apa yang dia lakukan. Pada saat ini mungkin dia sendiri pun sudah lupa 20 tahun lalu. Oh, rupanya dia pernah melakukan seperti ini. Sedangkan saya sendiri pun sudah melupakan semua ini ya, teman-teman semua. Tuhan yang mengingatkan saya. Dia mau saya menceritakan segala-galanya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Apa yang terjadi di dalam hidup saya. Saya pun tidak tahu bagaimana saya ketika itu boleh menghadapinya dengan, maksud saya bertahan sehingga ke hari pada masa itu. Saya tidak tahu kekuatan mana, tetapi apa yang saya ingat, kekuatan yang memberi saya kekuatan pada masa itu adalah anak-anak. Hanya anak-anak yang saya pikirkan. Dia ketika dia melakukan sekali lagi perkara ini di hadapan mata Allah, memang di hadapan mata Allah kan, sebab di rumah sendiri dengan pembantu. Hati hancur berkecai, teman-teman semua. Hati saya yang selama ini, saya sudah bagi kau peluang yang kedua kali, dan kali ini dia janji yang dia utarakan selama ini tidak pernah dikotai, tidak pernah dia tidak pernah pegang janji dia sebenarnya. Dan ketika itu saya sungguh-sungguh down. Dan ketika itu saya pergi cek pregnant pula, teman-teman semua. Tetapi pregnant saya, mungkin saya terlalu stres karena berhubungan dengan suami, keadaan seperti itu. Saya stres, tiba-tiba kandungan itu hilang macam itu saja. Kita pun tidak tahu apa sebab dia. Bila dicek dengan dokter sebelumnya, dia cakap dia sehat saja, baby ini kandungan dia baik saja. Tetapi ada satu saat saya merasakan satu kesakitan di dalam perut. Lepas itu saya pergi cek. Lepas itu dokter bilang tiada baby di dalam. Nah, seperti itu, hilang macam itu saja. Padahal sebelum itu ada. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan ketika itu stres sekali,
Kena cuci lagi sebab sudah ya kena. Tunggu teman-teman semua. Sebenarnya sebelum kami turun ke JB, sebelum saya pindah ke JB, nah ini banyak benda yang saya lupa, ini terselip nih, Tuhan ingatkan saya. Sebelum kami pindah ke JB dahulunya, sebenarnya saya terlemah brand kali keempat lah, nomor satu kita sudah buang, nomor dua ya anak yang pertama sekarang, nomor tiga adalah yang keempat. Dan masa itu sebenarnya kawan saya ini rekomen satu produk dan dia cakap dia panas, dia tidak kalau kita makan ini kita tidak akan mudah mengandung, kita tidak akan mengandung seperti itu. Tapi bila saya makan dalam satu botol itu bukan tidak mengandung, terus mengandung pula lagi ketiga. Lepas itu si suami ini pada masa ini, teman-teman semua, si suami pada masa ini dia cakap jangan lahirkan sebab nanti takut cacat, dia cakap seperti itu. Tapi itulah kalau kita tiada Tuhan di hadapan, tiada Tuhan di dalam diri kita, tidak mencari Tuhan, kita akan ikut saja yang salah pun kita ikut. Lepas itu yang masa yang menggugurkan kali anak yang keempat ini karena takut dia lahir cacat, kita ada bagi tahu dokter juga, tapi masalahnya masa itu kita tidak bawa obat itu bagi dokter jumpa. Dan ini saya tidak pernah bagi tahu suami ketika di ward tinggal satu hari beberapa jam di sana. Saya terus tersedar ketika berada di ward, tapi saya sudah terlambat, betul-betul sudah terlambat. Saya menangis ketika itu. Saya cakap dengan baby, maafkan mama, baby bukan, saya sudah terlambat. Saya cakap dengan baby, maafkan mama, baby saya terlambat menolong kamu. Obat itu tuh dokter sudah letakkan di dalamnya, dia sudah hilang. Dan masa itulah saya sedar, ya Tuhan, apa yang saya lakukan ini, seperti itu teman-teman. Tetapi itulah dosa-dosa yang saya sungguh berdosa sekali Tuhan. Teman-teman semua, saya cakap apa yang telah saya lakukan ini. Lepas itu masa berlalu, itulah teman-teman semua, masa berlalu itu kita pindah lagi ke JP dan saya ceritakan sambung kesinambungan yang tadi. Sebenarnya yang hati ini hancur karena si suami berselingkuh lagi. Hati masa itu sungguh-sungguh sakit. Saya ketika masa itu teman-teman semua jadi masa histeria macam tidak karuan. Saya betul-betul tidak histeria yang seteruk, saya teriak macam orang gila. Dan pada masa itu saya betul-betul saya sudah hilang sabar. Saya pada masa itu saya keluar dengan suami, dia driving. Lepas itu di dalam kereta saya terus cakap, saya teriak macam orang gila di dalam. Dan mungkin saya tidak pernah nampak saya seperti itu. Saya teriak segila-gilanya, kenapa kamu tega, kenapa kamu melakukan perkara ini lagi, kamu sudah berjanji tidak akan melakukannya lagi, tetapi kenapa kamu melakukannya lagi di hadapan mata saya lagi? Apa kurangnya saya? Selama ini saya berusaha di luar sana kerja untuk keluarga kita, untuk mau supaya hidup kita bertambah baik.
bekerja, coba untuk melakukan kerja sambilan ini, MLM ini, agar pada satu saat nanti hidup kita akan berubah. Teman-teman, dengan tidak puas dengan tiada Tuhan di samping kita, tidak kuasa Tuhan di samping kita, kita tidak pernah bersyukur, berdoa, datang kepada Tuhan, setiap apa yang kita lakukan tidak akan menjadi Tuhan. MLM itu saya cakap selalu juga bergaduh dengan suami, karena MLM kita di sini banyak kehilangan uang, tidak mendapat pulangan dengan baik, keluar duit tapi pulangannya tidak dapat. Dan masa inilah juga saya dengan suami guna mastercard sehingga semua kredit card kena blok. Dan masa itulah Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan berikan kesusahan kepada kita, semua sudah tidak boleh pakai. Dan itulah detiknya kami minta tolong kerajaan untuk minta installment setiap bulan, setiap kredit card itu. Dan begitulah cerita yang kami pernah alami, teman-teman, dengan suami. Dan kesakitannya hanya orang yang pernah disakiti saja merasakan kesakitan itu, sungguh-sungguh luar biasa ya Tuhan bagi kan. Tapi ketika itulah saya bilang, Tuhan, ada apa ini lagi? Kenapa semuanya terjadi lagi seperti ini? Jadi saya cakap dengan suami, saya akan berhenti jadi cikgu. Saya berhenti segala-galanya. Saya serahkan semua pekerjaan, semua tanggung jawab kepada kamu seorang saja. Saya tidak akan pikir lagi kesusahan kamu mencari uang apa-apa semua. Seperti itu cakap saya dengan suami. Saya tidak akan membantu lagi kamu untuk meringankan beban keluarga. Itu tanggung jawab kamu untuk memberi makan anak istri kamu. Saya tidak akan mau lagi untuk berpenat lelah pergi ke luar untuk menjual ini, menjual itu, menjadi cikgu untuk menampung keluarganya. Biarlah setiap pekerjaan yang menanggung hidup keluarga kami, kamu yang lakukan. Begitu saya cakap dengan suami masa itu. Saya tidak tahu masih dia ingat lagi kah tidak. Dan teman-teman semua, ketika saya berteriak macam histeria itu di dalam kereta, dia memeluk saya. Mungkin dia pun terperanjat, tidak pernah saya teriak seperti teriak sekuat-kuat hatinya. Kenapa kamu melakukan ini lagi kepada saya? Apa kurangnya saya? Apa yang menyebabkan kamu kalau tidak sayang, ceraikan saja. Jangan sakiti saya berkali-kali. Jangan sakiti saya lagi berkali-kali. Ini adalah hari kalian terakhir. Saya beri kamu peluang karena anak-anak. Saya cakap dengan dia. Kesakitan yang sungguh luar biasa sekali teman-teman. Kali ketiga dia menggores menyakiti hati ini, menghancurkan hati ini di hadapan mata sendiri. Hanya Tuhan yang saya serah, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi teman-teman semua, setiap apa yang berlaku tidak akan berlaku kalau bukan seizin Tuhan. Tuhan bilang, kamu meninggalkan saya bagi kamu kesakitan seperti ini, saya bagi kamu rasa meninggalkan saya, rasanya seperti apa. Kamu tidak akan memiliki kebahagiaan. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya ketika itu, teman-teman. Dan ini semua keluarga saya tidak tahu. Saya bandingkan ada beberapa orang saja yang tahu ketika itu.
Dan saya tanya suami, kalau betul-betul kamu mau kenali saya, jangan lagi bersama dengan hantarkan rombongan ke balik kampung. Saya akan jaga rumah, saya tak perlu lagi lamen. Apa saya tidak perlu pergi kerja lagi? Kalau saya pergi kerja lah dengan penat-penat sekali, saya kerja di luar. Tetapi saya dapat pulangan seperti ini, apa guna? Kenapa perlu saya bersusah keras di luar kalau saya diperlakukan seperti ini? Kalau kamu sudah tidak mau dengan saya boleh hidup tanpa kamu di luar sana. Saya cakap dengan suami seperti ini. Tapi dia tidak mau melepaskan saya. Dia cakap, saya sayang kamu. Tapi kalau sayang, kenapa harus menyakiti saya seperti ini? Saya cakap seperti itu. Mungkin suami saya pada saat ini dia sudah lupa. Teman-teman semua, sebenarnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Ketika saya bergelut dengan Tuhan, yang saya delay supaya tidak memberi kesaksian ini, saya memikirkan apa yang suami saya nanti cakap. Saya memikirkan perasaan suami saya pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya pada saat saya memikirkan ini, teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, ketika masa puting beliung itu terjadi hari itu, suami menelpon, saya telepon kurang tak angkat, orang minta ini tak dilayan, kita call tak dilayan, saya menjawab seperti ini dengan dia, teman-teman semua. Kan saya penat, kan you tahu saya selepas melihat anak-anak, menjaga anak-anak untuk sekolah mereka, saya akan keluar mencari customer untuk menjual pisang itu dengan berkilo-kilo angkat. Dan saya mulai merasakan kepenatan yang ada di mana badan-badan tangan saya sudah mulai membengkak. Saya punya bahagian tulang belakang saya sudah rasa sakit badan saya, sebab dalam beberapa bulan ini asik mengangkat pisang-pisang itu teman-teman semua. Jadi bila saya ada kesempatan saja, saya akan baring dan main dengan YouTube, tengok YouTube saya pun tidak tahu sebenarnya kenapa saya berkecimpung di dalam YouTube nih. Tiba-tiba saja ketika masa mula-mula saya take over untuk menjaga kebun ini, sepupu saya bilang, why not you ambil apa yang dalam pekerjaan kamu buat di kebun, masuk dalam YouTube, seperti itu. Dan itu yang meracuni pikiran saya. Iya kan, betul juga. Nah, itu yang kenapa saya create YouTube nih. Tapi saya tidak paham kenapa. Padahal membuka create account saya tidak tahu. Nah, hampir menangis saya membuat create account itu pun saya tidak tahu. Nah, macam mana editing video ini pun saya tidak tahu. Nah, sepupu saya nih, kita video call, dia ajar saya A to Z. Terima kasih kepada dia, sehingga hari ini saya sudah di dalam pandai sangat, alhamdulillah sikit-sikit. Jadi itulah yang terjadi teman-teman semua di dalam hidup saya, yang sebelum saya memberi kesaksian ini. Nah, itulah saya berhantam dengan suami. Dia kecewa dengan saya, yang cakap selalu saya call tidak angkat, saya berbualin kamu tidak layan, apa semua. Itu ya masa itu, lepas itu dimerajuk. Nah, besoknya saya pergi di kebun, 1 hari itu, 2 hari itu dia memang tidak call saya call dia pada malam. Dia memang, kalau teman-teman mau tahu, suami saya ini jenis yang
luar biasa lah kalau menelpon dia. Memang kalau dengan family dia saya rasa dia lah yang suami yang berapa saat, berapa menit, berapa tak lama selalu call ingin mengetahui ayah anak sudah makan kah, sudah belajar kah, dan kerap sekali dalam satu hari. Saya tidak boleh kira itu berpuluh-puluh kali itu call satu hari. Kadang-kadang rimas juga kalau kita tengah sibuk macam saya menjual pisang tuh, ada call tren dengan tangan-tangan itu. Kadang-kadang saya tidak menjawab, tangan-tangan kotor macam itu. Nah, tidak bising lah, tidak menjawab ini semua, itu semua aku tidak sayang gitu. Nah, pada berantem dengan saya pada masa itu, dia cakap, kamu tidak sayang, tidak layan, saya ini sayang dengan kamu, kita asyik telepon, lepas ini saya tidak kisah lah dengan kamu. Itu sayang, tak tahu bersyukur kita call kamu tidak layan, seperti itu. Nah, beberapa hari yang lepas saya tidak call. Nah, saya call dia malam-malam, saya cakap dengan dia, masa itu di kebun, saya tidur di kebun teman-teman semua. Saya tanya dia, masih merajuk lagi? Yalah, orang tidur apa-apa sekam. Nah, masa itu kemudian tidak baik. Oke lah, kalau mau tidur oke lah, bye bye, good night, pas itu tutup. Nah, itulah kuasa Tuhan teman-teman semua. Di saat kita mau mencari jawaban, Tuhan memberikan jawabannya. Dia cakap kita tidak sayang, dia cakap ini. Nah, ceritakan kesaksian ini kepada dia. Dia ingat balik tak? Kenapa kalau saya tidak sayang kepada dia, kenapa saya sampai bertahan sehingga hari ini? Mungkin dia sudah lupa, sebab saya sendiri pun sudah lupa perkara ini, teman-teman semua. Dan berjalannya waktu, kami pun mengantar pembantu untuk balik kampung, balik di Sabah. Tapi itulah kepahitan, kesakitan yang saya rasakan pada masa itu teman-teman semua. Dan kita pindah di rumah baru di tahun lepas saja, kami pindah di sini. Dan disitulah tempat rumah sewa kami yang lama, yang kecil, tapi cukup bahagia masa itu. Dan disitulah permulaan lagi. Dan masa itu ketika itu saya melahirkan. Sebenarnya sebelum menghantar pembantu itu balik kampung, saya sudah mengandung lagi anak yang ketiga. Jadi emak saya datang di sini ketika melahirkan, anak saya menjaga saya, anak-anak. Lepas itu pembantu tuh ikut emak balik kampung. Jadi ketika emak ada di sini, mereka tidak beranilah melakukan yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman semua, selepas itu kita pindah yang di sini, tempat yang rumah baru ini, saya menjaga anak. Saya tidak mau pikir lagi. Saya sudah cakap dengan suami, saya tidak mau pikir lagi membantu kamu dalam segi keuangan, biarlah itu kerja kamu, saya uruskan anak-anak. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam satu tahun itu memang untuk mau melupakan kesedihan itu memang payah teman-teman semua. Tetapi itu prinsip saya pegang pada masa itu. Saya cakap dengan Tuhan, itu saja. Tetapi masa itu saya belum aktif sangat pergi gereja. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bilang di dalam prinsip saya, masa itu bukan saya dengan Tuhan, tiada. Saya cakap dengan diri sendiri, kalau saya mau mencari kebahagiaan sendiri, saya mesti melupakan kisah yang lampau. Baru saya akan move on, baru hidup kita akan bahagia. Jadi kita dalam prinsip saya tidak akan mau mengungkit kisah yang lampau.
Itu kunci. Itu yang saya ambil, teman-teman semua. Saya pikirkan anak-anak. Oke. Masa berlalu, ketika bayi anak saya nomor 3 ini bayi, saya kadang-kadang di masa lapang. Nah, masa ini ada yang masa-masa lapang, saya mulai berjinak dengan game. Nah, apa game yang saya main, teman-teman semua? COC ketika itu. Gila ini game, teman-teman semua. Bila yuk ketagihan dalam game ini, boleh anak yuk biarkan seperti itu. Dan seperti itu, guys. Tapi itulah, Tuhan itu berkuasa. Ketika saya main game ini, kita akan berbual dengan orang-orang yang satu grup dengan kita main. Jadi berkenalan dengan orang dan selalu, kamu tinggal di mana? Sekarang siapa? Saya sudah berkenalan salah seorang lelaki di sana, dan selalu kami berinteraksi. Halo, apa kabar? Good morning. Sudah makankah? Hari ini sayur apa? Seperti itu. Nah, jadi lama kelamaan hati ini bila ditanya seperti itu, dia sebab hati saya ini sudah kosong. Saya sudah tidak kisah dengan apalagi yang suami saya lakukan di luar sana. Saya kasih zero. Saya cakap di dalam diri saya hidup untuk anak-anak. Biar saya besarkan anak-anak ini, kalau ada apa-apa yang terjadi pun, yang penting saya sudah membesarkan anak-anak ini. Anak-anak tidak susah. Nah, itu yang di dalam pikiran saya ketika itu. Nah, hidup seperti macam itu biasa saja. Tetapi saya dengan relationship Tuhan masih seperti itu juga. Tidak tahu bersyukur sekejap. Bila ada masalah itu datang kepada Tuhan. Tapi bila selesai masalah itu, saya akan jalankan kehidupan seperti biasa. Begitulah saya selama berbelas-belas tahun, teman-teman semua. Masa berlalu, perkenalan dengan orang ini, dia berasal dari India, tidak salah orangnya, dan tidak tahu berkutiklah macam antara macam selalu macam suka lah begitu lah, suka dalam kawan dalam game. Nah, tapi macam terubah pula. Nah, mulalah keluarkan kata-kata yang luar biasa tuh, paham itu jelas. Lepas itu, nah, sebenarnya sembunyikan, tapi itulah kuasa Tuhan kan. Setiap apa yang kesalahan kita lakukan, pasti Tuhan akan keluar pop. Nah, sebab telepon masa itu dia ada link dengan telepon, ada tab dengan anak. Nah, keluar tengok sana, suami tengok tab tuh, pop keluar kata-kata orang itu hantar. Nah, lepas itu dia satu-satu pergi cek, ada dekat situ tidak terdelete. Teman-teman semua, perbualan dia dengan saya, kata-kata dia dengan saya. Nah, dia pun mulai marah, dia melenting sekali teman. Tapi memang masa itu memang saya salah. Saya sudah ada berumah tangga, tapi itu hanya cuma di internet, perkataan dia di internet. Belum berjumpa dengan orang, tiada jumpa dengan orang itu di India, jauh sekali sana, teman-teman semua. Dan bila dia tahu, dia melenting selenting-lentingan, marah semarah-marahnya. Dia apa yang dia lakukan, teman-teman semua? Dia ambil rotan. Mungkin saya anak kecil, dia rotan, dia rotannya di belakang saya. Berteriak saya kata kesakitan. Berapa kali dia ada cok di belakang saya masa tuh dia rotan. Nah, saya sadar, ya memang saya salah, tapi saya tetap menjawab juga saya masa itu. Saya cakap macam itu, teman-teman semua. Nah, apa yang kamu rasa? Macam itulah saya rasa seperti kamu dulu mengkhianati saya. Itu yang saya jawab dengan suami saya. Sakit tak tidak sakit? Saya belum berjumpa dengan orang itu, tapi kamu sudah melakukan di hadapan mata saya. Saya baru kata-kata, baru di
telepon kata-kata itu saja, belum bertemu dengan orang itu, tak melakukan apa-apa, baru perkataan-kataan itu saja, tapi kamu sudah melenting seperti itu. Macam itulah rasa saya lagi lebih sakit dari apa yang kamu lakukan seperti itu dahulu. Saya cakap macam itu dengan suami. Macam itu saya cakap dengan suami. Roda berputar, teman-teman semua. Tuhan memberi rasa kesakitan itu kepada dia sekali. Tetapi saya tidak melakukannya, baru kata-kata. Nah, semua yang berlaku ini tidak akan berlaku kalau bukan seizin Tuhan. Tetapi itulah yang berlaku. Itulah kehidupan saya, teman-teman. Penuh dengan kepahitan, kepedihan pada masa itu. Ketika saya tidak bersama Tuhan, ketika saya hidup bergelombang dengan dosa, Tuhan akan menghantarkan berbagai badai, berbagai masalah di dalam hidup kita. Itulah kehidupan saya tanpa Tuhan. Itulah kehidupan saya tanpa Tuhan, teman-teman semua. Dan selepas saya kena rotan itu, teman-teman, kayak anak kecil ya, dia rotan seperti itu sekali, tapi rotannya besar. Nah, sakit, sakit. Saya selalu merotan anak-anak sakit. Saya rasa kesakitan yang mereka alami selama ini saya rotan. Sakit pulang seperti itu. Lepas itu saya mulai meninggalkan game itu. Saya tinggalkan game itu sehingga hari ini. Yang pandai yang selalu dapat 2 star, 3 star dalam satu grup tuh main gila game itu. Boleh, memang masa itu top game COC. Lepas itu saya tinggalkan sehingga hari ini saya tinggalkan. Masa berlalu teman-teman, saya mengandung anak yang keempat. Nah, anak yang keempat saya sudah mulai berjinak dengan Tuhan. Saya mulai sembahyang rosary. Dengan satu permintaan saya pada masa itu, ubahkan suami saya menjadi baik. Ubahkan suami saya menjadi, buka mata hati dia untuk mengikut Tuhan Yesus kita. Apa yang terjadi, teman-teman semua? Apa yang terjadi? Setahun saya berdoa, saya masa itu berdoa rosary. Saya bukan yang terus direct kepada Tuhan Yesus, saya tidak tahu berdoa, teman-teman semua. Jadi saya dengar dari orang guna rosary. Saya guna itu sampai saya mengantuk, masa mengandung anak keempat, mengantuk-ngantuk begitu untuk sembahyang rosary ini. Dalam 1 tahun saya berdoa, saya mendoakan bapak saya juga supaya dia mau menganut agama Kristen, yang bapak saya dahulunya dia tidak percaya akan Tuhan Yesus. Saya tidak selamanya akan percaya Tuhan kamu, sebab ada sebab-sebab tertentu yang dia tidak mempercayai. Dan saya berdoa juga untuk suami saya supaya tidak terbuka, sebab dia juga adalah seorang yang paling sangat keras hati untuk menerima Tuhan. Alah, buat apa pergi sembahyang? Sama juga, tai bau, dia kata. Bukannya kamu sembahyang pun tai kamu wangi. Inilah kata-kata suami saya sebelum dia mengenal Tuhan, teman-teman semua. Sakit hati. Bila kata-kata suami saya ini, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat pedas, teman-teman semua. Bukan saya memburuk-burukan kehidupan kami, kehidupan suami, kata-kata suami, tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami, teman-teman semua, selama ini. Dan dalam setahun itu saya berdoa, Tuhan kabulkan doa saya. Nah, saya mengajak suami, masa itu saya mengandung yang anak keempat, masih dalam 1 bulan, 2 bulan di dalam perut. Saya mengutarakan kata-kata kepada suami, sebab di dalam agama saya Kristen Katolik, memang mana-mana Kristen sepertinya seperti itu, yang
sebelum suami ini kita punya perkawinan tidak di blessing, tiada pemberkatan di gereja, tiada perkawinan di gereja, saya tidak boleh menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, roti tubuh dan darah Yesus di gereja. Jadi saya mengutarakan kata-kata dengan suami, saya cakap dengan suami seperti ini. Masuklah gereja, nanti anak-anak senang untuk dibaptis, macam itu. Ya arrange lah satu masa. Peranjak saya seperti itu. Arrange lah satu masa. Bolehlah, macam itu. Lepas tu, tetapi masa tu suami saya kerja di Singapura, memang dia punya cuti tu, dia rotating cuti dia tu tidak sama. Dan dia sepatutnya selalu kena belajar pada hari Ahad, tetapi karena kerja dia tidak tentu cuti dia. Saya berjumpa kepada Father pada masa itu. Father di Holy Family Church ialah Father Ryan, dan saya coba berbual dengan Father. Suami saya ini mau interested, berminat, ya, mau menjadi pengikut Kristus, mau masuk Kristen lah. Jadi satu family dengan kita. Saya cakap dengan Father, tetapi masalahnya sekarang dia tidak dapat menghadiri sekolah minggu. Jadi saya tanya Father, bolehkah dia dibaptis juga? Lepas tu Father cakap boleh, nanti saya interview dia dulu. Ada seperti itu. Dan pada mula-mulanya suami saya ada diajar oleh si Raymond juga lah, ya, salah seorang yang sangat aktif di dalam gereja di Holy Family Church pada masa itu. Dan dia juga karena ketidakterbatasan dia punya masa, jadi tergendala. Tetapi puji Tuhan, suami saya selepas diinterview dengan Father Ryan, dia berjaya menjawab setiap apa yang dia mau tahu daripada suami saya, dan dia Father setuju kasih dia boleh ikut untuk pembaptisan. Nah, kehidupan kami pada masa ini sudah, kita dalam satu family sudah berjinak-jinak, selalu sudah pergi gereja, dan saya coba untuk selepas anak saya yang keempat ini sudah besar sedikit, saya sudah mulai ikut seperti yang pelayanan di gereja, seperti pergi pembacaan. Saya sudah menyertai pelayanan di gereja. Jadi anak-anak saya hantarkan pergi sekolah minggu. Bila perkawinan kita di blessing juga, kan sudah perkawinan kami di blessing sebenarnya masa pregnant anak itu masa 2 bulan. Nah, jadi selepas sudah di blessing marriage kami, nah sudah diberkati, nah saya sudah menyambut tubuh dan darah Kristus, anak-anak boleh dibaptis, semua anak-anak saya sudah dibaptis, teman-teman semua. Jadi puji Tuhan, karena kuasa Tuhan melembutkan hati suami saya menjadi seorang Kristen, dan sehingga pada saat ini memang hidup kami bukan macam itu je senang, tidak ada teman-teman semua, turun naik seperti itu. Dan sehingga pada saat ini juga anak saya masih lagi berlembu dengan anak-anak ini sebenarnya, sebab sekarang punya anak-anak Tuhan saja yang tahu. Dan saya percaya sebagai ibu bapak ada yang anak yang cakap pasti dia ikut tapi kebanyakan anak-anak zaman internet sekarang nih, you cakap dia cakap B, macam itu perumpamaannya teman-teman semua. Jadi banyak sebenarnya kesaksian yang belum saya dapat utarakan, tetapi
inilah antara kesaksian-kesaksian yang menimpa dalam keluarga saya, dalam hidup saya daripada 28 tahun yang lampau sehingga hari ini. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada tahun 2021 ini, hujung 20 dengan 21 ini, tahun 21 ini, sebenarnya Tuhan memberi kesaksian yang begitu banyak kepada saya juga. Dan itu nanti saya akan ceritakan di video yang akan datang, sebab durasi video kali ini, kesaksian yang pertama ini, teman-teman semua, sudah cukup panjang. Jadi kesimpulan dia, sebelum terlambat, sebenarnya penyakit COVID-19 ini tidak akan berlaku kalau bukan seizin Tuhan. Tuhan menyebabkan semua apa yang berlaku pada tahun ini, pada 20, daripada hujung 19, 20 dengan 21, tahun 21 ini. Tuhan mau kita melakukan sesuatu sebenarnya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia sebenarnya. Tuhan mau kita berbalik kepada Dia sebenarnya. Sebelum terlambat, datanglah kepada Dia, memohon keampunan kepada Dia sebelum terlambat. Dan kepada saudara-saudara Muslim di luar sana, saya bukan untuk, mungkin selepas ini mungkin kamu akan ada di antara kamu mungkin yang akan tembak saya atau apa-apa semualah dengan kata-kata yang kesat ke apa. Oh, rupanya kecillah dulu melakukan seperti ini, seperti itu. Nah, sebelum saya mau mengutarakan setiap kesaksian pada kali ini, saya sudah ready. Saya cakap dengan Tuhan, selepas ini apa yang terjadi, semuanya aku serahkan kepadamu Tuhan. Teman-teman semua, begitulah kehidupan saya ketika tidak bersama dengan Tuhan. Tidak pernah memuji, bersyukur dengan apa yang kita miliki pada setiap hari. Dan ya, banyak lagi kesaksian sebenarnya, tapi biarlah ya saya akan ceritakan lagi di video yang akan datang, teman-teman semua. Sekarang pun sudah terlewat sebenarnya saya memberi kesaksian. Beberapa hari lagi saya akan injection vaksin dos yang pertama. Dan ya, sebelum sesuatu yang terjadi yang tidak baik lagi, karena melanggar perjanjian dengan Tuhan, saya tidak mau akan berlaku sesuatu yang tidak baik lagi. Ya, sebab Tuhan itu mau kita melakukan sesuatu, Dia punya rencana sesuatu dengan kita, teman-teman. Tuhan itu baik. Dikala kita memberi kita satu cobaan, dalam masa yang sama juga Dia membantu kita. Dia mau menguatkan iman kita. Dia mau kita menjadi seorang yang baik. Walau kita akan menghadapi berbagai masalah, tapi itulah prosesnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bukan senang, teman-teman semua. Kalau yang beragama Muslim, saya bukan mau menghina agama lain, jauh sekali di dalam lubuk hati ini, tetapi kebanyakan kesaksian yang saya tengok di YouTube Manobulu, pergilah tengok, luangkan sedikit masa untuk mengetahuinya.
Sebab kita dilahirkan dari pegangan agama yang berbeza, dan apa salahnya kalau kita mengetahui serba sedikit agama lain. Kalau ya sebelum terlambat, saya tidak mau mengata banyak, tetapi menurut apa yang kesaksian mereka berikan, di situ ada lebih baiknya teman-teman semua selidiki sendiri. Percaya atau tidak percaya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan Yesus itu ada mukjizat dengan setiap orang. Kalau kita percaya kepadanya, itu terserah kepada masing-masing. Sebab Tuhan sudah memberi kita akal pikiran, mata penglihatan yang tajam cukup, memberi akal pikiran yang sangat bijak. Kita boleh menilai yang baik, kita boleh menilai yang terbaik untuk diri kita sendiri, mana yang betul, mana yang salah. Selidiki dulu sebelum terlambat, teman-teman semua. Ini adalah nasihat saya. Selidiki dulu sebelum terlambat. Sebab masuk surga itu, teman-teman semua, setahu saya hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan sahaja yang akan masuk surga, dan mengikuti Tuhan Yesus sahaja yang akan masuk surga. Dan ini sudah dinyatakan pada orang-orang yang dahulunya Muslim jadi Kristen. Teman-teman semua, saya spesialis tentang ini sebab saya tidak tahu menahu tentang sana, di sebelah sana, teman-teman semua. Tetapi bagi saudara-saudara saya yang terdekat, seperti abang saya sendiri, kalau dia ada melihat kesaksian ini, abang Lasius, selidikilah dahulu sebelum terlambat. Saya tidak mau akan terlambat seperti adik saya si Stella yang telah pergi meninggalkan kita ketika COVID-19 melanda, dengan perginya dia sebagai dia telah menganut agama Muslim sebenarnya. Tapi itulah teman-teman semua, setelah dia masuk di agama sana, tidak seindah apa yang dia inginkan. Malahan bila dia mendapat sedih, malahan bila dia mendapat penyakit itu malah ditinggalkan si sang suami. Dan pada saat ini kita tidak tahu keberadaan dia bagaimana. Tetapi menurut Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus di dalam Yohanes, tiada seorang pun yang akan datang sampai kepada Bapakku kalau bukan melalui aku. Mana tiada seorang pun yang akan masuk ke surga kalau bukan melalui Tuhan Yesus. Baiklah teman-teman semua, ini sajalah kesaksian saya pada kali ini. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa di dalam hidup saya. Memang banyak onak dan duri di dalam hidup ini, tetapi mengandalkan Dia, memang
Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hidup. Teman-teman semua, Dia sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan saya seharian. Amin. See you in my next video, guys. Bye bye.